Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian. Pada kali ini saya ingin membuat video untuk mengikuti ujian akhir PPKN kelas B. Baiklah, langsung saja menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Adapun pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli maupun tokoh dan lembaga. Yang pertama ada Hasnah Habib. Ia mengatakan wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk atau kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya. Adapun menurut Wan Usman, ia mengatakan wawasan Nusantara adalah secara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Adapun menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, ia mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakannya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Yang terakhir menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara, karena di sini ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara secara umum berperan sebagai pedoman atau motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan serta perbuatan. Adapun tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar. Contohnya, Indonesia pernah mendapati klaim dari Malaysia bahwa batik merupakan milik Malaysia, dan saat ini Indonesia membawa batik ke UNESCO. Saat itu pun UNESCO menyatakan batik menjadi milik Indonesia, dan pada tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang kedua, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Adapun yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Yang terakhir, latar belakang politis wawasan Nusantara. Adapun membangun argumen tentang dinamika dan tentang wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasaan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Yang pertama, identitas nasional Indonesia adalah Pancasila. Adapun pembagian esensi identitas nasional Indonesia sebagai yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Adapun yang selanjutnya, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun yang selanjutnya, dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Yang selanjutnya, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Adapun konsepsi wawasan Nusantara. Yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Mungkin sekian menelusuri konsep dan
urgensi wawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.